Zoom meeting kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Begitu membahagiakan pertemuan kita pada malam ini, karena terus terang sepanjang pandemi sudah hampir 3 tahun Zoom meeting semacam ini atau kita sebut dengan kulon di grup kami. Kulon itulah kuliah online. Dan setelah sekian lama vakum, alhamdulillah pada malam ini kita bisa memulainya lagi. Sebelumnya kita sudah sempat juga mengadakan satu Zoom meeting lagi. Waktu itu materinya tentang bagaimana melindungi HP kita dari hacker. Nah, pada malam ini Mas Aji akan sharing bagaimana beliau bisa menjalani masa pensiunnya di usia kepala 8 dengan begitu bagusnya, begitu hebatnya, di mana beliau sangat aktif, sangat sehat, tetap mengajar sebagai seorang trainer, dan yang luar biasa adalah mampu mengikuti setiap event lari maraton 10K, 10.000 meter. Wow, ini sangat luar Bugar di biasa. saat lansia, judulnya Bugar di saat lansia. Si Pak Haji itu umur ikut lari maraton 10 kilo, umurnya 80. Ya. Tadi dulu, udah tutup. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai saja. Kita persilahkan Bapak Aji Baroto untuk memulai sesinya. Mari kita beri tepuk tangan sama-sama. Silahkan Bapak Aji. Baik, terima kasih Mas Usman dengan Sama-sama. pembukaannya ya. Jadi untuk teman-teman yang bukan dari grup RV 100, apabila Anda ingin bergabung, silahkan nanti japri ke saya supaya kita invite. Jadi ini adalah grup RV 100 yang dulu secara reguler tiap Jumat melakukan online. Sekarang tidak tetap ya, tapi kita akan berusaha untuk sering melakukan online. Jadi RV 100 adalah Retired Vision 100 yang dengan misi hidup keren sampai 100 tahun. Ya itu kira-kira ya. Amin. Jadi ini grup pengembangan diri. Jadi malam ini saya diberikan kesempatan untuk sharing mengenai bugar di saat lansia ya. Di sini saya tampilkan 8 gambar yang sangat berkesan tentu untuk saya yang di bawah ini, Ibu Saparinah Sadli yang paling kanan bawah, itu usianya 97 tahun ya. Dan beliau adalah pendiri Komnas Perempuan. Dan sampai sekarang pun masih aktif dan ada satu ikonnya beliau adalah batik Saparina. Ya. Nah, bayangkan kita 97 tahun. Sebelahnya Pak Ma'ruf Amin 80 tahun yang juga kita tahu masih menjabat sebagai Wapres. Sebelahnya lagi Ibu Muriati Sudibyo ya. Ibu Muriati ya memang keturunan keraton yang mudanya itu dia bikin jamu sendiri, minum jamu sendiri dan kemudian dikembangkan menjadi industri ya. Industri jamu yang ekspor, banyak ekspor ke Malaysia, ke Brunei, ke Rusia ya dan ke negara Asia yang lain. Dan sebelahnya Pak Emil Salim ya, beliau 93 tahun masih menjadi mentor, sering sekali ditanya mengenai sesuatu dari mereka yang muda. Yang di atas relatif lebih muda ya, tapi tetap menurut saya keren. Jadi ini 8 orang yang keren yang bisa kita teladani ya agar supaya semoga kita bisa hidup seperti ini ya. Jadi saya akan bahas 4 topik. Pertama lansia dan 7 penyakitnya karena kita harus sedikit sadar mengenai penyakit-penyakit lansia. 4 saya akan sedikit bahas mengenai 4 hormon bahagia yang bisa meningkatkan imunitas ya. Dan ketiga, dimensi kebugaran lansia, artinya kriteria bugar itu apa.
dan terakhir adalah bagaimana kita bisa menjadi bugar di saat lansia. Ini hanya berbagi saja. Jadi ini saya perkenalkan, saya 82 ya plus. Tahun 2001 itu saya terkena kanker kolon stadium 2B ya. Dan saat itu gula darah saya itu 350, sedangkan saya harus dipotong 24 cm dan saya mendapatkan kemoterapi total 60 suntikan selama 6 bulan. Jadi ya lumayan lah ya. Dan 8 tahun lalu saya kena heart attack dan dipasang 2 ring. Saya bisa saja santai di rumah duduk-duduk, namun saya memilih tetap aktif. Jadi itu sebelah kiri atas terakhir saya ikut BNI UI half marathon, tapi saya hanya ambil yang 10 kilo di Depok, itu 16 Juli tahun 2003. Dan saya juga suka tanam-tanaman ya, dan ini sebelah kanan saat saya ada di Bromo ya. Ini Mbah Dar ini salah seorang inspirasi saya. Jadi Mbah Dar ini wafat September 23 dalam usia 87 tahun ya. Dan beliau tuh sehari-hari penarik beca. Pada tahun 71 saat usia beliau 35 tahun ya, itu mulai lari. Dan rumahnya di Klaten ya, di agak pedesaan, dan dia narik becanya di Klaten, dan sebelum sampai ke Klaten almarhum berlari sejauh 22 km, bayangkan ya, baru dia narik beca. Dan karena beliau berpikir apapun selama halal dijalankan. Dan yang lebih hebatnya pada tahun 2018 saat usianya 82 tahun, dia dapat medali perak di kejuaraan amatir Malaysian Athletic ya di Kuching ya, di AMA. Jadi Persatuan Atletik Amatir di Kuching ya, dan beliau pernah berlari juga di Chili, banyak sekali medalinya ya. Yang saya nggak tahan tuh resepnya beliau tiap pagi makan 2 telur bebek mentah. Waduh, saya lihatnya ya nggak tahan ya telur bebek mentah. Nah, karena melihat beliau ini, maka saya mulai lari itu usia 80 tahun sesudah saya dioperasi kanker kolon. Jadi mereka yang belum mulai olahraga, belum telat untuk mulai olahraga. Karena saya sendiri mulai pada usia 60 tahun ya. Jadi masih banyak waktu ya. Ini kalau kita bicara lansia, ini menurut Dr. Arinda Feratamala, itu dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi persiapan usia lansia itu adalah 45 sampai 54. Mungkin karena pada saat itu usia pensiun itu 55 tahun. Sedangkan lansia dini atau prasemu itu 55 sampai 65, dan usia lanjut atau adi yuswa itu di atas 65 sampai 70. Di atas 70 itu usia lanjut dengan risiko tinggi. Karena dengan risiko tinggi, maka saya mencoba untuk sedikit membahas penyakit-penyakit yang sering diderita oleh lansia agar menjadi perhatian bagi kita semua. Dan saya tanyakan berapa usia Anda saat ini ya. Jadi ini data kita pada tahun 2030 itu penduduk di atas 60 tahun itu 80 juta. Sehingga BKKBN sekarang selain menangani keluarga berencana dalam hal mengatur kelahiran, juga membuat suatu program yang disebut program lansia tangguh ya. Dan ini salah satunya Bina Keluarga Lansia yang tentunya membuat program-program agar kualitas hidup lansia itu baik dengan memberikan penyuluhan ya, dan memperpanjang usia bekerja bagi lansia pensiunan ya, sehingga sampai kalau bisa sampai 60 tahun. Dan kita sadar bahwa lansia itu sebetulnya masih bisa berkontribusi dalam
membagi kebijaksanaan dalam membagi pikiran atau otak, bukan otot ya. Jadi kita yang sudah lansia harus tetap optimis, kita masih berkontribusi ya. Dan program ini juga mengharapkan agar lansia 70 sampai 80 tetap bisa mandiri ya. Jadi tadi saya sebut Prof. Saparina Sadli, beliau juga selain pendiri Komnas HAM, beliau sampai sekarang aktif dalam kegiatan wanita dan mengarang buku mengenai lansia tangguh ya. Silakan kalau mau cari bukunya ya. Ini 7 penyakit utama yang sering diderita oleh para lansia ya. Yang pertama adalah hipertensi, kemudian artritis, radang sendi, kemudian stroke, kemudian PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, diabetes, Alzheimer. Alzheimer ini yang paling ditakuti ya. Saya pernah mempunyai famili yang Alzheimer, pikun ya, ini sangat menyedihkan sekali ya. Dan terakhir adalah osteoporosis atau tulang keropos. Sedikit saya bahas satu-satu. Hipertensi itu dinyatakan apabila tekanan darah sistol 140 atau lebih dan diastolnya tekanan bawah 90 atau lebih. Dan tentu makin lanjut usia tekanan darah normalnya makin tinggi. Ini juga untuk lansia karena kalau untuk yang muda biasanya 120-80 ya. Bagaimana kita memanage hipertensi? Pertama adalah kurangi asupan garam ya. Kedua olahraga, kendalikan berat badan, hindari stres dan merokok. Ya, ini yang terutama. Apabila dengan kegiatan ini tidak bisa dikendalikan, maka jika diperlukan kita minum obat. Saya sendiri minum amlodipin 5 mg setiap hari 1, walaupun tekanan darah saya tidak tinggi, tapi saya tetap untuk maintain saya minum. Nah, ini bahayanya karena hipertensi bisa menyebabkan stroke. Yang kedua artritis. Artritis adalah peradangan pada salah satu atau lebih sendi yang ditandai dengan rasa nyeri, kekakuan dan bengkak pada sendi. Anda lihat sebelah kanan jari-jarinya bengkak ya, jari tangan, jari kaki bengkak ya. Yang sakit sekali terutama pada saat ada perubahan cuaca, pada saat dingin atau pergi ke daerah dingin sering sekali. Dan ini irreversible ya. Kalau sudah bengkak ini susah sekali kecuali dioperasi ya. Dan ini kita hanya mengurangi rasa sakit dengan minum obat yang biasa disebut NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug seperti golongan piroxicam ya. Itu bisa juga ya. Ini sangat mengganggu dan membatasi gerak dari kita dan bisa terus semakin buruk. Nah, untuk mencegah juga kita lakukan olahraga secara teratur dan menjaga berat badan karena berat badan tinggi merupakan beban bagi sendi-sendi kita ya. Dan apabila mengganggu kita harus istirahat dan jangan memaksa. Ini artritis. Yang ketiga adalah stroke. Stroke adalah keadaan di mana suplai darah ke otak itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi ini bisa terjadi karena penyumbatan atau karena perdarahan, misalnya pecah pembuluh darahnya, sehingga otak tidak mendapat pasokan oksigen dan nutrisi yang diperlukan. Keadaan ini sangat berbahaya dan butuh penanganan yang cepat, jadi golden periodnya 3 jam, disarankan apabila mengalami stroke sebelum 3 jam langsung ke rumah sakit yang memiliki bagian saraf yang baik. Yang sekarang yang sangat disarankan adalah rumah sakit pusat otak yang di Cawang. Yaitu sangat banyak sekali dokter-dokter saraf yang khusus mengenai stroke. RSCM juga bisa, tentu rumah sakit besar lain juga bisa ya. Beberapa gejala mati rasa pada wajah, tangan, kaki di salah satu sisi tubuh. Penurunan penglihatan salah satu atau kedua mata, kesulitan bicara dan memahami perkataan orang lain, sakit kepala
yang tiba-tiba kehilangan keseimbangan, yang kesemuanya disingkat menjadi FAS, gampang diingat. FAS. FAS itu face ya, wajahnya itu tertarik ya, miring ya wajahnya. A itu lengan mendadak lemas, tidak mampu mengangkat satu atau kedua lengan ke atas. Walaupun mampu tidak akan bisa bertahan lama, jatuh lagi ya. S adalah speech, sulit untuk bicara, bicara tidak jelas, cadel, dan sulit memahami pembicaraan orang lain. T adalah time, di mana waktu penanganan sangat penting. Segera ke rumah sakit, yang terbaik rumah sakit yang memiliki pemeriksaan MRI dan MRA. MRI adalah magnetic resonance imaging dan MRA adalah magnetic resonance angiografi. Sebetulnya tubuh itu memberikan peringatan pada kita ya. Jadi kita harus selalu listen to your body, dengarkan apa yang dikatakan tubuh. Biasanya 1 bulan sebelum stroke, tubuh memberi peringatan dengan gejala-gejala sakit kepala hebat, cegukan atau hack up yang sakit, gangguan keseimbangan, suka bingung, gangguan penglihatan baik 1 atau 2 mata, kadang menelan sakit, perasaan yang super sensitif seperti wanita yang mengalami post-menstrual syndrome PMS ya. Namun gejala-gejala ini kan sama dengan gejala-gejala penyakit lain sehingga kita tidak sadar seringkali. Juga ada kalau stroke perdarahan itu biasanya ada gejala lain yaitu muntah yang projektil. Jadi muntah yang muncrat ya. Jadi stroke perdarahan tentu lebih berat ketimbang stroke penyumbatan. Sekarang kita tahu ada terapi yang kita sebut brainwash ya, yang diinisiatif oleh dokter Terawan, namun sekarang banyak sekali dokter yang melakukan. Brainwash ini hanya bermanfaat pada stroke penyumbatan dan apabila pada awal. Saya punya teman baik, sahabat yang juga berobat ke dokter Terawan juga tidak sembuh ya, dan akhirnya juga meninggal. Jadi kita yang penting harus tahu bahwa golden time period itu 3 jam dan segera bawa ke rumah sakit besar apabila ada gejala-gejala yang di atas ini. PPOK. PPOK adalah penyakit paru obstruktif penyumbatan. Adalah penyakit kronik yang menaun, yang ditandai dengan hambatan aliran udara di saluran napas, yang bersifat progresif, non-reversible, atau kadang reversible tapi partial. Ini banyak sekali menyebabkan kematian pada lansia karena gangguan pernapasan. PPOK biasanya terdiri dari bronkitis kronis yang sudah lama dan emfisema atau gabungan keduanya. Merokok merupakan faktor risiko PPOK, jadi disarankan kita yang sudah lansia tidak usah merokok lah ya. Jadi ini bronkitis kronis adalah kelainan saluran napas yang ditandai oleh batuk kronis berdahak minimal 3 bulan dalam setahun. Jadi 3 bulan tuh batuk terus. Dan sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut baru kita sebut kronis bronkitis. Emfisema adalah suatu kelainan baru yang ditandai oleh pelebaran rongga udara distal, jadi distal yang di bawah, bronchiolus terminal disertai kerusakan dinding alveoli yang menyebabkan kita menjadi susah bernapas. Diabetes. Diabetes sering juga disebut sebagai silent killer atau mother of the diseases, ibu dari segala penyakit, ditandai dengan gula darah puasa sama atau di atas 120 mg per desiliter atau gula darah sewaktu di atas 200 per miligram per desiliter. Jangan terlalu takut, saya sendiri sejak tahun 98 sudah diabetes, jadi sudah 26 tahun ya. Ya alhamdulillah terkendali asal kita mau melakukan
pengendalian diri ya. Keluhan khas diabetes adalah 3 poli. Poli adalah banyak, poliuri banyak kencing, polidipsi banyak minum, pagi banyak makan. Namun tetap berat badannya menurun cepat tanpa sebab. Ini salah satu. Tapi ada juga orang menyebut ada diabetes kering, diabetes basah dalam bahasa awam, yang satu gemuk, yang satu yang ini, yang kurus. Terus makan banyak, minum banyak, ya, kencing banyak tapi tetap kurus. Poli banyak. Ya. Jadi kalau orang bilang ini jokes sedikit, DPR itu sarangnya koruptor atau sarang tikus, karena di situ banyak politikus, banyak tikus. Ya. Jadi keluhan tidak khas dari diabetes adalah kesemutan, gatal, ya, keputihan, luka sulit sembuh, bisul hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, dan mudah sekali mengantuk. Ini ya diabetes. Ada 2 jenis diabetes. Yang pertama adalah disebut IDDM, yaitu insulin dependent diabetes mellitus. Artinya diabetes yang tergantung, yang dependent pada insulin, sehingga terapinya hanya disuntik insulin. Setiap mau makan kita suntik dulu baru makan. Ini termasuk IDDM. Sedangkan tipe 2 adalah NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus, artinya diabetes yang tidak tergantung pada insulin, yang bisa diberi terapi dengan obat, ada glimepirid, ada metformin, dan banyak yang baru. Ya. Namun demikian pada saat ini banyak sekali penderita non-IDDM yang juga diberikan insulin karena dianggap praktis, ya, dianggap juga side effect-nya agak kurang karena langsung. Namun saya pribadi lebih memilih minum obat daripada dengan insulin selama obat bisa mengontrol gula darah kita. Jadi penanganannya dengan obat, ya, dan kalau sudah perlu. Dan kemudian makanan konsepnya adalah GK3J, yaitu gizinya harus cukup, kalorinya harus diatur, jangan terlalu banyak, karena kalau banyak nanti ditimbun, jumlahnya sedikit, jenisnya itu rendah karbo, banyak sayur, banyak buah, dan jadwalnya boleh sering, boleh lebih dari 2. Yang bahaya adalah orang diabetes tapi makannya hanya sekali 2 kali tapi jumlahnya banyak. Itu lebih bahaya karena memberikan beban pada pankreas untuk memproduksi insulin sebanyak mungkin. Lebih baik kita makan sedikit-sedikit tetapi frekuensinya lebih banyak. Jadi GK3J. Kurangi minyak dan alkohol dan berhenti merokok. Saya pada saat pertama menderita diabetes, saya ke dokter interna diberikan obat, kemudian saya ke teman saya dokter gizi, dia bilang gak usah minum obat, Ji. Jadi kamu saya kasih diet saja, kamu makan pagi ya boleh banyak, jam 11 makan buah, jam 12 makan nasi, ya. Nasi itu jatahnya 100 gram, itu setara dengan kalau kita makan nasi padang itu tambohnya itu 100 gram. Sore kamu makan buah, malam buah dan sayur. Jadi nasinya 2 kali pagi dan siang, dan waktu itu saya jalankan dalam beberapa bulan tanpa obat normal. Kemudian saya tidak tahan tanpa nasi, kemudian saya makan 3 kali sampai malam juga makan, maka sekarang saya minum obat, ya. Olahraga secara teratur, ya, jalan 5 kali seminggu, tiap jalan 30 menit. Ini yang disarankan demikian. Ya, saya juga jalankan, saya senam 1/4 jam, ya. Kemudian jalan cepat, dulu lari, sekarang jalan cepat 30 sampai 40
menit. Ini adalah Alzheimer, ya, yaitu gangguan penurunan fungsi otak, ya. Dan 1 dari 10 orang usia di atas 65 tahun itu Alzheimer. Jadi 10% untuk usia lanjut, sangat mengerikan, ya. Tiap 4 detik ada 1 penderita baru Alzheimer di dunia, tiap 4 detik, ya. Belum dapat disembuhkan, hanya mengurangi gejala dan progresivitas. Ada beberapa obat dari Jepang, dari Eisai, Meiji itu hanya mengurangi gejala, ya. Jadi 10 gejala Alzheimer yang umum adalah gangguan daya ingat, sering lupa kejadian yang baru saja terjadi, ya, menanyakan berulang-ulang, sulit fokus, sulit melakukan kegiatan sehari-hari, disorientasi waktu dan tempat. Jadi kita kadang-kadang kalau orang yang pikun malam-malam ngajakin nengokin anak, ngajakin belanja, padahal sudah tengah malam karena disorientasi waktu. Dan disorientasi tempat sering nyasar, sehingga kita nggak tahu, maka disarankan orang yang pikun jangan keluar sendiri, ya, dan kalau bisa diberikan satu tanda, ya. Sekarang banyak, saya kalau lari itu pakai tanda gelang, ya, gelang ID WIS, ya. Itu gelang itu ada nama, ada nomor telepon, ya, dan gelangnya pun sangat sederhana, sangat murah, beli Topet, ya. Karena saya pakai itu karena setiap saya ikut lari pasti ada umumnya 1 orang yang meninggal, terutama menjelang finish, ya, menjelang finish karena mungkin memaksa. Nah, pakai gelang itu kalau ada apa-apa kita mudah karena ada teleponnya. Jadi kalau orang lansia, orang yang sakit, anak-anak yang mungkin berkebutuhan khusus, saya sarankan menggunakan gelang itu supaya mudah trasir, ya. Jadi disorientasi, sulit mengenali visual spasial. Ya, maksudnya misalnya saya sedang menuang kopi di cangkir itu nggak tepat, nanti tumpah-tumpah apa. Jadi visual spasial itu kita nggak bisa mengenali, ya. Kadang kita naruh kunci mobil di kulkas misalnya, atau naruh kunci di lemari dan lain sebagainya. Itu salah satu gejala yang sangat menakutkan, ya. Gangguan komunikasi, ya, menaruh barang tidak pada tempatnya, sulit membuat keputusan, dan yang bahaya juga menarik diri dari pergaulan. Misalnya sedang ada pesta, ya, yang lain kumpul, yang penderita penderita Alzheimer justru ngumpet di kamar, ya, tidak mau kumpul, menarik diri, ya. Ini kurang lebih. Tapi kalau kita sering lupa, itu ada namanya agnosia, nggak usah takut. Saya sendiri sekarang misalnya mengingat nama teman, mengingat nama bintang film yang dulu saya sangat ingat, ya, itu sering lupa mengingat nama. Kadang-kadang misalnya nama Hendro Priyono itu kadang-kadang lupa, ya. Jadi itu nggak apa-apa, jangan takut. Ya, jadi ini adalah Alzheimer. Banyak video mengenai Alzheimer, banyak senam mengenai Alzheimer, ya, mencegah Alzheimer, dan minimum pakailah otak kita selalu, ya, dengan main WA, dengan mengisi. Kalau dulu TTS, kalau sekarang nggak ada TTS, jadi kita berseluncur di internet itu salah satu cara agar kita mengurangi atau mencegah terjadinya Alzheimer. Osteoporosis, ya, ini yang terakhir, ya, penyakit yang terakhir, yaitu kondisi tulang menjadi lemah dan rapuh karena kepadatan tulang berkurang, terjadi penipisan. Ini disebabkan karena penurunan dalam regenerasi tulang. Jadi tulang itu pembentukannya menurun, jadi tidak cepat membentuk tulang baru, ya. Selain faktor usia yang sering terjadi, hal ini disebabkan oleh kekurangan vitamin D3 dan K2. Jadi gangguan absorpsi, ya, gangguan absorpsi, hipokalsemia, ya, kalsium, ya, gangguan hormon, jarang olahraga,
karena obat-obatan misalnya steroid, stres kronik yang memacu pengeluaran kortisol dan merokok. Ya. Jadi vitamin D3 dan K2 ini sangat membantu penyerapan kalsium 20 kali lipat dan membawa kalsium ke gigi dan tulang. Sehingga pengobatan osteoporosis itu bukan dengan kalsium. Jangan minum kalsium diredoxon dengan mengharapkan mencegah osteoporosis. Osteoporosis ini diobati dengan D3 dan K2. Karena kalau kita minum banyak kalsium namun tidak minum D3 dan K2, maka kalsiumnya tidak dibawa ke gigi dan di tulang, tapi dibawa ke darah, ke jaringan lain yang akan menumpuk. Sehingga pengobatan kalsium pengobatan osteoporosis yang benar adalah D3 dan K2 ya. Ini 2 juta kasus baru terjadi per tahun. Seringkali tanpa gejala sampai satu saat kita jalan jatuh baru ketahuan bahwa tulang kita patah karena osteoporosis. Jadi hati-hati. Maka untuk mencegahnya kadang kita perlu tes kepadatan tulang dan imaging. Kepadatan tulang itu gampang, masukkan ke kaki di alat ya, ada kadang-kadang di supermarket di mana ada tes kepadatan tulang. Atau ya kita ke dokter aja, ke dokter spesialis tulang, ortoped ya, dan melakukan pemeriksaan imaging juga bagus ya. Jadi harus dipahami bahwa tulang itu dibuat dari protein dan mineral. Jadi bukan hanya kalsium, bukan hanya kalk, tapi juga magnesium dan mineral lainnya. Ya. Jadi pengobatan osteoporosis bukan dengan minum kalsium, namun dengan pemberian vitamin D3 dan K2 yang akan mengantar kalsium ke tulang dan gigi. Kalsium sebenarnya diperlukan untuk mengatur irama jantung dan otot jantung. Jadi apabila jantung kita normal berarti kalsiumnya cukup. Jika kalsium kita kurang maka akan mengambil dari tulang. Jika berlebih akan mengendap di darah, jantung, dan ginjal. Nah kalau memang kurang boleh kita minum kalsium. Namun tetap harus ditemani oleh D3 dan K2. Saya pribadi setiap hari selain minum vitamin yang saya rutin gantian Surbex, Sangobion, dan Neurobion, saya setiap hari minum D3 dan K2. D3-nya 1000 international unit ya. Oke. Jadi mengenai D3, vitamin D3 ini penyerapannya dipengaruhi oleh banyak faktor ya, 11 faktor ini. Jadi faktor lingkungan dan faktor manusia, jenis kulitnya, penggunaan sunblock, berat badan, usia dan pakaian. Jadi dewasa muda itu lebih mudah menyerap D3 dari ultraviolet B. Usia di atas 60 kemampuannya menyerap hanya 25%. Jadi kita ini kemampuan menyerapnya hanya 25%, sehingga kita perlu dibantu minum vitamin D3 ya. Ingat D3 itu terbaik diambil dari ultraviolet B. Yang cara terbaik berjemur tengah hari 15 sampai 20 menit dapat menyerap 20.000 international unit. Ini sering sekali kontradiksi, tapi saya ini mengambil referensi dari Dr. Suhendra ya, ortoped yang praktek di Siloam ya, dan videonya banyak sekali. Dia spesialis tulang, dia juga member dari Asosiasi Vitamin A dan Vitamin D Dunia ya, dan saya sering kali menonton videonya. Menurut beliau terbaik 15 menit, 20 menit tengah hari. Sedangkan ultraviolet A tersedia sepanjang hari menyebabkan perubahan warna kulit dan menyebabkan kulit keriput sampai mungkin kalau apabila terlalu sering itu
kanker kulit. Ya. Jadi sebetulnya yang baik itu yang diukur bukan minumnya vitamin D3, tapi kadar darah D3 itu yang bagus 80 sampai 100 nanogram, ya. Dan itu dicapai apabila dosis 5.000 international unit per hari, ya. Saya pernah juga mengikuti saran Dr. Suhendra, ya, Doni Suhendra, itu saya booster 5.000 unit selama 1 minggu. Sesudah itu saya minum 1.000 unit tiap hari, ya, sampai sekarang. Ini ada data kadar darah 150 nanogram itu batas toksik. Jadi kalau di bawah 150, 100 nanogram nggak baik, nggak apa-apa. Apabila bapak-bapak dan ibu-ibu mau tahu, bisa periksa ke lab berapa nanogram sih vitamin D3 kita di dalam darah, ya. Dan 150 nanogram itu dicapai apabila kita minum 60.000 international unit selama 3 bulan, padahal kita kan minum paling banyak tuh 5.000. Saya sendiri minum hanya 1.000. Jadi ini tidak usah khawatir. Toksisitasnya menyebabkan hiperkalsiemia. Kondisi dan obat yang bisa menurunkan penurunan D3 yaitu kanker, stres, diabetes, obesitas, semua golongan statin. Statin adalah obat-obat penurun kolesterol. Ada simvastatin, ada atorvastatin, macam-macam statin. Itu menurunkan kadar D3. Beberapa obat hipertensi, obat mah golongan prasol, omeprazol, lansoprazol, dan sebagainya, dan steroid. Jadi apabila kita minum obat-obatan ini dan kita tidak minum D3, maka ada kemungkinan D3 kita di dalam darah akan kurang. Perlu juga saya sampaikan ada satu data, saya lihat ada satu dokter yang mengatakan bahwa kekurangan D3 bisa menyebabkan ortostatik vertigo. Vertigo yang terjadi karena perubahan posisi kita. Ya. Jadi apabila kita vertigo, kita kalau vertigonya karena perubahan posisi, bukan tidak mungkin karena kekurangan D3. Oke, saya bahas sedikit 4 hormon yang menyebabkan imun sistem kita meningkat. Ya, tentu imun sistem itu bisa meningkat apabila kita melakukan pola hidup sehat, makan makanan yang baik, ya, minum multivitamin. Namun ada 4 hormon bahagia yang menyebabkan imun sistem kita meningkat. Yang pertama adalah dopamin yang disebut juga reward hormone. Disebut reward hormone karena hormon ini akan dikeluarkan oleh tubuh kita setelah kita menyelesaikan pekerjaan yang memuaskan kita. Tugas tertentu, apakah itu tugas pekerjaan, apakah itu tugas sehari-hari, apakah pekerjaan apa saja, apabila kita puas maka akan keluar dopamin. Olahraga keluar dopamin, tidur yang cukup keluar dopamin. Jadi semua kegiatan yang menyebabkan kita senang itu akan menyebabkan pengeluaran dopamin. Yang kedua, oksitosin. Oksitosin timbul karena kita berkomunikasi dengan orang banyak. Jadi kalau kita di grup WA berkomunikasi itu bisa menimbulkan pengeluaran oksitosin dari tubuh kita. Apabila kita kontak dengan sesuatu yang kita sayangi, apakah itu tanaman, apakah itu hewan, apakah itu manusia, ya itu akan mengeluarkan oksitosin. Kita berpelukan dengan orang yang kita sayangi akan mengeluarkan oksitosin. Apabila bermain dengan hewan kesayangan, memuji orang lain, bahkan apabila kita kontak teman lama, misalnya
saya menelpon teman yang sudah tahunan nggak ketemu, hai apa kabar, gimana kabarnya, baik, dan kita senang, maka akan keluar oksitosin. Jadi inilah manfaat kita bersilaturahmi dan mempunyai grup sehingga kita bisa menjaga agar oksitosin kita tetap keluar. Oksitosin juga menimbulkan gelombang emosi positif, artinya kita gembira dan kemudian akan lebih memacu kegembiraan kita. Hormon ketiga dan keempat adalah endorfin dan serotonin. Endorfin selain meningkatkan imun tubuh, juga mengurangi depresi, mengurangi stres, mengurangi cemas, meningkatkan percaya diri, mengurangi nyeri, menurunkan berat badan, bahkan menyembuhkan luka. Perlu saya sampaikan, endorfin adalah morfin yang ada di dalam tubuh endo, ya. Jadi morfin yang dikeluarkan oleh tubuh kita sendiri, maka tidak heran dia menimbulkan rasa kegembiraan pada kita. Ini endorfin didapat dengan jalan kita olahraga, ya, makan coklat hitam, ya. Anda yang sering traveling tentu tahu bahwa kalau kita tidur di hotel, sebelum tidur kita masuk kamar, di atas bantal biasanya disediakan coklat, ya. Maka ini bermanfaat supaya tidur kita tuh lebih nyenyak dan endorfin kita keluar, terutama kalau coklatnya hitam, ya. Atau makan makanan pedas, ya. Meditasi, akupunktur, tertawa. Anda juga tahu bahwa ada terapi tertawa, ya, rame-rame kita melatih dari mulai tertawa kecil sampai terbahak-bahak, itu akan mengeluarkan endorfin, ya. Menghirup minyak aromatik mengeluarkan endorfin. Bersama orang tersayang kita menonton film, ya, film lucu dan lain sebagainya, itu akan mengeluarkan endorfin dan meningkatkan imun tubuh kita supaya lebih baik. Jadi jangan kita hidup menyendiri saja, ya. Yang terakhir adalah serotonin. Ini hormon yang menstabilkan suasana hati alami. Dan ini bisa mengganggu mood kita jika serotonin kita kurang, ya. Ini didapat dengan olahraga, dengan berjemur. Nah, ini yang ya saya agak heran, ini juga didapat dengan makanan yang karbo tinggi serotonin. Tentu tidak berlaku atau bahaya bagi orang yang diabetes, ya. Yang saya tahu bagi pelari maraton sebelum lari 2 hari sebelumnya itu memang karbo loading, makan karbo yang sangat tinggi sebagai cadangan sebelum mereka lari, ya. Oke, saya masuk ke yang ketiga, yaitu topik mengenai bugar, ya. Kebugaran itu bukan hanya kesehatan fisik, olahraga ataupun nutrisi, namun kebugaran merupakan kesehatan fisik, kesehatan mental, spiritual yang terintegrasi secara menyeluruh, ya. Jadi University of California itu memakai model 7 dimensi kebugaran, di mana tiap dimensi memiliki peran yang saling terintegrasi dengan dimensi lainnya yang memberikan kontribusi terhadap mutu kehidupan kita. Ini seven dimension of wellness, ya, ini. Kalau disingkat, 7 dimensi itu adalah spesies. Jadi bugar dalam bidang sosial, bugar dalam bidang fisikal, bugar dalam bidang emosional, bugar dalam bidang karir. Karir itu maksudnya ada income, walaupun passive income, agar kita tidak tergantung dari orang lain, maka disebut bugar. I adalah bugar dalam bidang intelektual, E bugar dalam bidang environmental, dan S dalam spiritual. Jadi kalau disingkat ini, ya. Ini juga dipakai oleh Profesor Dr. Fasri Jalal, ya, yang dari geriatri. Beliau adalah Kepala Pendudukan dan Keluarga Berencana Nasional
yang tadi saya katakan membuat program lansia tangguh, ya, lansia tangguh. Ini 7 dimension of wellness, ya. Jadi ini ada sosial, bugar dalam sosial, kemampuan berinteraksi dengan keluarga dan orang lain, bugar dalam bidang fisikal, kemampuan menjaga kebugaran fisik untuk kegiatan sehari-hari, bugar dalam bidang emosional, kemampuan memahami dan berbagi perasaan dengan orang lain, bugar dalam karir atau vokasional, kemampuan memenuhi kebutuhan dan pekerjaan, intelektual, kemampuan menerima ide untuk berinteraksi, environmental, tetap bertanggung jawab pada lingkungan kita, ya, pada planet kita, dan spiritual adalah kemampuan membangun kedamaian dan harmoni dalam kehidupan kita. Sekarang ada juga yang 8 dimensi, ya, ada yang 6 dimensi, tapi saya ambil yang 7 dimensi ini, ya. Saya masuk ke topik terakhir, yaitu bagaimana menjadi bugar di saat lansia. Ini foto saya di atas yang lari kemarin bulan Juli, ya, di UI, ya, di bawah jalan-jalan, ya. Jadi agar kita bugar, nomor 1 menerapkan pola makan sehat, ya. Kedua, aktif secara fisik. 3, menjaga berat badan. 4, mengelola stres dengan baik. Dengan jalan, interaksi dengan keluarga, olahraga, membaca, ibadah, hobi, meditasi, ya. Ini yang disarankan, ya. Ingat bahwa orang timur ini kita menganut paham yang disebut family itu family yang ekstensi, yang meluas. Jadi yang namanya keluarga bukan anak, ya, istri, tapi juga keponakan, kadang-kadang paman, itu semua keluarga yang bisa membantu kita dalam mengelola stres, tidak seperti negara-negara lain yang mereka keluarganya keluarga kecil. Tidur malam 5-6 jam, ya. Makin lanjut usia kita, makin sedikit tidur yang dibutuhkan. Anak bayi itu tidurnya bisa 8 jam, 10 jam, ya. Kadang lebih 12 jam tidur aja dia, ya. Nah, kemudian remaja agak kurang, dan kita orang yang lansia agak lebih kurang. Saya sendiri tidur ya sekitar 5 jam, ya. Ini adalah yang pertama, pola makan, ya. Kaidah pola makan sehat adalah GK3J, gizi, kalori, jumlah, jenis, jadwal. Ini yang jago untuk ini Mas Gendis, ya, Coach Gendis itu yang ahlinya, ya. Makanan bergizi adalah perbanyak sayuran, buah, protein, vitamin, lemak tak jenuh, ya. Apokat misalnya, minyak zaitun, ya. Ada juga konsep yang tiap pagi kita minum 1 sendok minyak zaitun, ya, boleh saja, ya. Kurangi camilan manis, makanan tinggi energi, soft drink, ya. Soft drink itu kalorinya sangat tinggi, ya. Jadi ini yang kita harus kurangi kalau kita mau pola makan sehat, ya. Berhenti makan sebelum kenyang, hindari makanan kaleng atau makanan yang diawetkan, minum air putih 1,5 liter per hari. Kalau terlalu banyak minum, kita juga kurang baik karena kadar natrium kita rendah. Dan ini bisa menyebabkan kita sering kejang atau kram malam hari. Apalagi untuk yang suka lari, kalau kram ini sangat tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Ini pola makan sehat, ya. Yang kedua, aktivitas fisik, ya. Aktivitas fisik bermanfaat untuk jantung, mengendalikan berat badan, melatih kekuatan, keseimbangan, dan kelenturan badan. Kurangi duduk bermalas-malasan yang akan mendorong obesitas. Miliki hobi, ya. Yang terbaik punya 3 hobi. Ini yang saya coba lakukan. Hobi pertama untuk mengurangi stres, ya, saya melakukan hobi ini dengan tanaman, dengan bonsai untuk mengurangi stres. Hobi kedua kalau bisa menyehatkan, saya jalan cepat, lari, ya. Hobi ketiga kalau bisa yang menghasilkan, ya, apa saja. Tapi dalam hal saya, hobi ketiga ini ngajar, ya. Maka kita berbagi, ngajar akan kita
iseng-iseng berhadiah dapat sedikit-sedikit ya. Jadi apapun kalau bisa ada hobi yang bisa menghasilkan agar kita bisa bugar dalam karir tadi ya, ya itu hobi yang mengurangi stres dan hobi yang menyehatkan. Jaga berat badan ya. Berat badan normal itu tinggi badan kurang 100. Kalau tingginya 170 ya 70 ya. Tapi berat badan ideal ada satu metode itu tinggi badan dikurang 100, kemudian kurang lagi 10%. Jadi kalau tinggi kita 170 kurang 170 kurang lagi 10% dari 70, 7 tinggal 63 ya. Jadi saya tinggi badan saya sekitar dulu 178 tapi makin tua makin mengkeret, sekarang sekitar 172 dan saya berat badannya sekarang tadinya saya jaga stabil 72 70, sekarang agak turun menjadi sekitar 66 ya 65 66 tapi saya kira masih ideal ya. Sedangkan kalau wanita adalah tinggi badan min 100 min 15% dari sesudah dikurangi 100 ya. Berat badan normal dan ideal akan mengurangi serangan penyakit kronis ya. Berat badan tentu dipengaruhi oleh asupan makanan dan latihan fisik. Banyak cara-cara lain untuk mengukur berat badan ideal, yaitu sekali lagi Mas Coach Gendis tahu itu ada beberapa cara ya. Oke, olahraga. Olahraga yang saya sebut di sini ada 4, yaitu olahraga aerobik, olahraga kardio, olahraga fleksibilitas, dan angkat beban. Ya. Olahraga aerobik adalah olahraga fisik dengan intensitas rendah sampai tinggi. Gerakannya ritmis, jalan, senam, jogging, renang, goes ya. Jadi ini bisa menurunkan tensi, menjaga kesehatan jantung, menjaga berat badan, mengurangi stres, mengurangi asma, meningkatkan imun, dan memudahkan tidur. Ya. Yang kedua kardio, sebenarnya sama aja, cuman kalau kardio ini meningkatkan kecepatan denyut nadi, ya, jadi memacu jantung. Ya, berenang, jalan cepat, hingga bersepeda, aerobik juga kardio juga, asal dilakukannya dengan lebih intensitasnya tinggi. Itu gambar 2 di belakang adalah fleksibilitas. Ya. Jadi yang megang tangan di belakang itu fleksibilitas. Jadi melatih fleksibilitas. Fleksibilitas ini penting untuk kehidupan sehari. Kita kalau makin lansia, makin tua ya itu kadang-kadang nunduk susah, ngambil barang susah ya. Nah ini bisa dilatih dengan olahraga fleksibilitas ya. Jadi beberapa waktu lalu ada video di grup kita ya. Ada 3 gerakan untuk melatih kesehatan kita. Kita duduk ya, kemudian ya, duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri. Itu ada frekuensinya sampai berapa ya. Nah, kalau kita mencapai sehat. Kemudian kita berdiri jalan. Jalan sambil mengingat, menyebut bulan dari Desember, November, Oktober, September, sampai Januari. Ya. Kalau bisa berarti kita sehat. Yang ketiga, ini yang pegang tangan ke belakang ini. Nah ini saya tidak lulus yang ketiga ini. Yang 2 tes lulus, yang ini nggak lulus. Ini saya sudah tidak fleksibel memegang tangan yang satu ke belakang, yang satu dari depan dan ketemu di punggung. Ini fleksibilitas ya. Jadi fleksibilitas ini melatih agar otot elastis. Gerakan peregangan biasa juga bisa. Saya melakukan gerakan peregangan dan senam itu untuk fleksibilitas. Kalau yang ekstrim ya kita latihan yoga yang sederhana, apalagi sekarang ada yang sebut pilates dan lain sebagainya. Tapi untuk kita lansia dengan peregangan, dengan gerakan-gerakan senam ya, nunduk, pegang ke bawah ya, kemudian angkat tangan seperti senam untuk jantung ya, banyak contohnya ya. Angkat beban itu untuk mempertahankan massa otot karena massa otot kita itu makin tua akan makin berkurang. Jadi cukup beban 1 kilo. Dulu saya kalau jalan cepat sambil pegang kanan kiri 1 kilo. Belakangan saya tidak jalankan ya saya hanya sekali-sekali aja. Ini akan baik sekali
untuk mempertahankan masa otot kita. Ya. Ini saya sharing dari Prof. Benyamin Setiawan, dokter PhD. Ini adalah founder dari Kalbe Pharma, ya, yang meninggal 4 April 2023 dalam usia 90 tahun. Jadi beliau mengatakan slowing the aging process. Bagaimana kita slowing down, menghambat proses penuaan. Satu dengan KRAN, yaitu caloric restriction adequate nutrition. Artinya nutrisi kita itu kita kurangi secukupnya saja, jangan berlebihan. Ya. Kedua, regular exercise, ya, yaitu jalan dan kalau bisa angkat beban sedikit, ya. Kemudian memiliki gaya hidup yang aktif, ya. Bekerja jangan pernah berhenti. Beliau itu masih berkantor sampai usia di atas 84 tahun, ya. Walaupun ya bekerja ringan tapi tetap ke kantor. Use brain actively. Beliau tetap berselayar di internet sampai usia sampai di atas 84, 85 dan masih juga sering memberikan ceramah. Senang kalau memberikan ceramah. Jadi terus belajar itu menggunakan otak secara aktif. Sharpen your soul. Have a regular break, istirahat. Jadi selain kita terus melatih, mengasah kita punya otak dan kita punya keterampilan, tapi kita juga harus istirahat secara reguler. Kemudian minum vitamin, antioksidan, mineral, dan hormon. Ya, ini perlu tentu secukupnya. Saya sendiri tadi sudah sebutkan, saya minum bergantian Surbec, Sangobion, Neurobion putih, ya, dan itu bergantian, dan kemudian vitamin D3 dan vitamin K2. Selalu have a positive mind, be optimistic, ya, dan be happy all the time. Ini menurut Prof. Bun Setiawan, dulu namanya Koli Bun, ya. Ini yang saya juga ikuti, ya, yang saya salut beliau, Jayu Prof. Habibie, ya. Jadi beliau mengatakan kita harus memiliki mentalitas naik sepeda. Kalau berhenti maka saya jatuh. Ya. Dengan kata lain, jika saya berhenti, kerja saya mati. Waktu beliau umur 80, kalau ditanya berapa umur saya jawab 90 kurang 10, jadi 80 tahun. Tapi jiwa saya 17 tahun. Yang penting motivasi, sehat, kerja keras, disiplin, dan konsisten. Ini saya berikan saja satu, ini Bapak Marianto, ya, yang pada bulan Oktober 2003, ya, dia di Yunani, Athena, menyelesaikan Spartathlon Ultra Race 246 km, ya, padahal usianya sudah 61. Dan satu lagi juga ada Indah Yunita usia 37 tahun, ya. Bayangkan 35 jam lari, ya. Ini bukan main, ya, bukan main. Jadi saya kira ini yang saya bisa bagi. Jika ada pertanyaan silakan, ini beberapa event yang saya ikuti, ya. Terima kasih, selamat malam. Semoga bermanfaat. Halo. Pak Ya, Haji, Pak. Pak Haji. Ya. Pak Haji, Narjo nih Pak Haji. Ya, ya, Mas Narjo, silakan. Terima kasih sekali ulasan yang sangat panjang tapi padat, mudah dipahami. Saya kebetulan memang banyak terkait dengan masalah keluhan persendian. Nah, sementara saya kemungkinan kemakan iklan. Nah, itu ada glukosamin untuk katanya vitamin sendi. Nah, itu gimana tuh Pak Haji perihal produk ini? Terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya Mas Narjo. Ya, saya terus terang
tidak percaya dengan itu ya, tapi kalau untuk suplemen saja silahkan ya. Sekarang ada iklan itu susu Ovi itu ya. Iya. Saya nggak tahu, tapi iklannya gencar sekali ya. Tapi kalau sekedar dicoba glukosamin ya monggo, tapi saya rasa sifatnya hanya maintenance. Kalau untuk mengobati agak susah juga ya. Oke, oke. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Ya sama-sama ya. Mungkin ada yang lain. Malam Mas Haji, Ya, dengan Husin, Mas Haji. siapa? Husin, Oh iya Mas Husin ya. Gimana Mas Husin? ya cuman agak ini aja nih mau nanya sedikit yang tadi Silakan. mengenai stroke ya, Mas Haji. Ya, ya. Saya pernah dengar dan kayaknya mungkin pernah kejadian juga itu kalau orang stroke itu salah satunya penyumbatan ya Mas Haji ya. Betul, betul, betul. Nah, terus katanya bisa mungkin istilahnya tadi golden Brainwash. time-nya ya. Ya, golden time-nya 3 jam ya. Nah, itu katanya bisa dicapai atau malah ditambah kalau kita berikan namanya sedokar. Nah, bagaimana pengalaman Mas Aji dalam hal ini? Ya, ya. Jadi itu sih sebetulnya ya sedokat itu yang biasanya ditaruh di bawah lidah ya. Betul. Itu lebih sering dipakai untuk serangan jantung, bukan untuk stroke ya. Jadi Oh, saat saya itu kena heart attack, saya habis olahraga pagi, mandi ya. Sesudah mandi itu keluar keringat besar-besar dan sakitnya dada seperti di ban satu karung beras ya. Dan saya langsung ke rumah sakit. Saya di depan rumah beli obat ya itu yang disebut apa namanya ya semacam sedokar tapi yang generik ya, dan dalam perjalanan saya tiap 10 menit saya masukin ke lidah, di bawah lidah, dan saya isep ya. ya. Itu sangat membantu ya, bahkan saat saya sampai dokter bilang ini 2 dari 3 orang seperti Anda ini nggak tertolong. Nah, saya yakin saya tertolong karena berapa menit sesudah saya kena serangan, saya sudah beli itu ya semacam sedokat ya Ya. itu. Saya ini contoh saya lupa, padahal itu tiap hari saya ingat. Kemudian saya sarankan orang-orang yang di atas 50 ngantonginlah obat itu ya, 1 strip aja. Karena kalau pas serangan itu sangat membantu dan itu sangat murah. Ya mungkin nggak sampai 10.000 ya 1 strip ya. Murah sekali ya. Yang generik aja. Kalau sedekat agak mahal. Karena itu sedokar tuh pabrik dari luar, walaupun sekarang udah dibikin oleh Paros Indonesia ya. Saya kira gitu. Itu lebih cocok untuk serangan jantung. Jadi untuk penyumbatan di pembuluh koroner ya, pembuluh koroner. Jadi kalau stroke tadi saya bilang itu kurangnya asupan oksigen dan nutrisi di pembuluh darah otak. Bisa karena penyumbatan, bisa karena pecahnya pembuluh darah sehingga terjadi perdarahan. Kalau perdarahan biasanya terjadi pada orang yang hipertensi, menderita hipertensi ya. Itu lebih bahaya. Kalau yang penyumbatan asal tidak telat umumnya masih tertolong. Bisa 4 kali, 2-3 kali stroke masih tertolong. Kalau karena penyumbatan. Saya kira gitu Mas Husin. Oke. Terus kalau ya mungkin seperti saya kan orang awam ya. Salah satu mungkin kalau dibilang tadi Mas Aji di dadanya seperti ditiban sama karung beras. Ya. Atau mungkin ya tiba-tiba napasnya kayak susah gitu ya. Salah satu gejala kali ya.
Ya. Nah, tapi di luar itu misalnya kalau stroke tadi Mas Haji bilang kan salah satunya seperti tiba-tiba kaki atau tangan bisa lemas sebelah gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, apakah di dalam hal itu kalau kita minum sedokat apa bisa ngebantu juga gitu? Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Oke. dalam artian sedokat itu kan menambah pasokan oksigen ya. Jadi Oh, masalahnya dia sampai ke atas enggak gitu loh. Kan iya, otak kan kalau jantung kan agak di tengah iya. ya. Ya, jadi kalau memang sampai ya mungkin bisa membantu, tapi di dunia kedokteran itu jarang diberikan sedokat untuk stroke, yang banyak diberikan sedokat itu untuk serangan jantung. Hmm, iya, iya. Nah, kalau dalam hal seperti itu, kalau tadi kan dianjurkan bawa sedokat 1 strip ya. Iya, iya. Apa Adi untuk kalau misalnya terjadi penyumbatan di otak sehingga kita pakai semacam sedokat buat ngebantu dulu gitu. Ya boleh aja. Ya kita kan eh, itu istilahnya namanya kita usaha ya. Ya. Mudah-mudahan itu oksigennya sampai kotak ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau gejalanya sudah ada beberapa, tadi kan gejalanya fast ya, Ya, face mukanya miring ya, betul. termasuk lidahnya kalau dijulurkan itu Aku. miring ya, Ya, face. Ya kemudian tangannya itu diangkat lemes. lemes Ya, ya. Nah kemudian S ya, eh, apa namanya nggak bisa ngomongnya ngomong. pelo, Ya, ngomongnya ya, pelo, ya ya, ngomongnya pelo, ya, ya, ngomongnya ya, pelo. Nah kalau gejalanya itu lebih dari satu, lebih baik segera dibawa ke rumah sakit. Ya, ya, ya. ya, ya. Tapi maksudnya ada nggak obat yang kayak sedokat yang Mas Aji tahu atau mungkin teman-teman yang lain tahu di sini sehingga buat menolong menambah golden time itu gitu pada dasarnya. Ada. Tapi saya lagi blank ini. Jadi itu Oke. ada vitamin untuk otak ya, Ya. ada vitamin untuk otak ya, yang Hmm. biasanya diberikan pada orang-orang yang stroke ya, itu Hmm. dikasih obat itu ya. Oke. Eh, Nanti besok saya taruh di grup kalau saya ingat. Boleh, Ada. terima kasih. Ya, jadi Kalau kalau ada yang ingat silakan. Itu biasanya apa sih namanya? Itu jadi orang stroke Series dikasih profit, itu. series profit, Halo? Oh bukan, mungkin series bukan. profit, bukan. Bukan. Cerobrofit itu obat kuno ya. Ini obatnya relatif baru. oke. Ya, 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 terima kasih Mas Haji kalau nanti ya, ada di ya, sharing. ya. Nanti saya share kalau ini di grup. Ya, Baik. jadi tujuannya kan bawa sedokat 1 strip, bawa obat ini 1 strip Ya, juga ya siapa tahu ya, ya. ya. Baik, baik. Bukan ginkgo Saya biloba, Pak. Bukan, ginkgo biloba bukan. itu Kalau untuk supaya pikirannya nggak cepat lupa. Oh pikun, gitu, buat oke. pikun ya istilahnya. Ya, buat supaya masih daya ingatnya tuh masih Lebih tetap. tajam. Ya, Oke. Ya, jadi kan kalau kita bawa sedokat 1, bawa obat ini 1, ya, siapa tahu mungkin bukan kita ya, siapa tahu pas ketemu ada orang, ada ya, teman yang ya, kita ya, ketemu, ya, kok gejalanya begini gitu, kita bisa ya, ya, bantu minimum gitu ya. ya, Ini ya, baru kejadian nih, Mas Haji. Saya boleh ya, cerita sedikit ya. ya, Ini silakan. ada teman saya mungkin sekitar 2-3 minggu yang lalu baru kembali mengunjungi anaknya, dia di London Nah, dalam penerbangan balik via Abu Dhabi. hmm, Itu di tengah jalan di pesawat itu salah satu penumpang ada yang kolap. hmm, hmm, Nah, tapi untungnya itu kan langsung si flight attendant tuh bikin hmm. announcement ya. Ya, ya, Istilahnya siapa nih? Ada yang bisa dokter, bantu? Kebeneran banget ada itu dokter. ada 4 dokter di dalam pesawat. Oh, ya, 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 Dan ya, mungkin mereka memang bawa obat atau apa ya. ya, ya, ya. Nah, jadi tertolong tuh, Hmm. tertolong. Sampai mendarat di Abu Dhabi langsung dikeluarin dari pesawat untuk dibawa ditangani lebih serius jadi. Ya, 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 bagus lah. Hmm. Ya, ya ini
ini aja sih kalau nanti ada 2 istilahnya obat yang kita bisa Iya, iya. kantongin ya. Nanti saya coba ingetin. Terima Ini kasih, lagi terima kasih, kadang-kadang terima kasih. lagi blank ini lah, bukan pikun Ya, tapi kadang-kadang suka blank aja. biasa Mas Haji, nggak apa-apa. Ya, ya. Mas Haji, Terima kasih, terima Ya. kasih. kalau nggak salah ada satu obat namanya Neuroid, Mas Haji. Hah? Neuroid, Neroid. iya. Isinya apa ya? Eh, Itu kayaknya itu brand itu bukan generik gitu. oh, Itu brand. Saya gitu mau ya. tahu isinya. Kalau isinya tahu, baru saya bisa confirm bener apa enggak. Karena kadang-kadang kita ingetnya tuh kalau generiknya kan jadi kita tahu. Kalau Iya, iya. brand kita nggak tahu apa. Mungkin sih betul itu, mungkin betul Neroid, mungkin betul bantuan untuk saraf. Cuman Ya. pasti itu ada Nama generiknya. generiknya gitu ya. Ya, ya. Ya, Karena ya. saya Saya coba, lebih paham se- nama generik. ya, ya. Saya coba ambil apa namanya dusnya, Baik. barangkali saya masih punya, saya pernah dapat. Coba Sebentar, Mas Haji. silakan, Ya. silakan. Ada yang lain mungkin, ada yang mau tanya? Pak Haji, saya tanya Pak Haji, Ya, silakan. ada orang yang gejalanya itu hampir kayak stroke, namanya Bell palsy. Apakah itu kategori stroke juga ya? Oh, bukan. Bukan. Bell palsy itu atau sindroma Gerard apa ya, itu karena masuk angin nanti hilang. Ya. Yang misalnya ada orang dia naik mobil kacanya dibuka, nanti tahu-tahu tuh mukanya miring. Iya, tapi nanti dia sembuh. Ya. Oh. Ya, nanti sembuh. Iya. Karena banyak yang nggak tahu itu dikira stroke ringan ya. Karena sama-sama kan gejalanya fast tadi ya. Betul. Itu yang sindroma pakai Gerard lo orang Prancis yang nemuin itu, orang Prancis. Ya. Baik Pak Haji, terima kasih. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada. Ya Mas Haji, saya cuma mau nambahin aja. Yang tadi Sedokart itu generiknya isosorbit dinitrat. Oh iya, itu maka kalau tadi saya bilang yang saya kantongin itu namanya ISDN. Ya. Jadi beli aja ISDN, isosorbit dinitrat. Ya. ISDN. Ya. Jadi generiknya tuh disingkat ISDN. Tadi saya blank padahal cuman ISDN aja. ISDN itu singkatan dari isosorbit dinitrat. Ya. Itu murah nggak sampai 10.000 satu strip. Ya, betul. Jadi tinggal ditaruh di bawah lidah, jangan diminum ya. Nanti dia akan diisep-isep, tablet hisap itu. Tablet hisap, diisep-isep aja. Ya, ISDN. Satu lagi ada. Kalau dosisnya seperti apa Mas Haji? Tadi Mas Haji bilang begitu habis boleh minum nggak lagi. apa-apa, itu cuma oksigen aja. Jadi kalau kita lagi serangan, saya waktu itu tiap 10 menit saya minum. Saya ini taruh di lidah. Oh. Nggak apa-apa. Karena itu cuman istilahnya ya nitrat itu yang nanti dioksidasi. Jadi isosorbit dinitrat menjadi oksigen. Oh, oke. Ya. Jadi pada dasarnya ya kalau kita kan nggak ngerti ya, siapa tahu salah diagnosa orang yang apa tiba-tiba kita kasih aja nggak ada efek samping ya? Nggak ada bahaya. Oh, ini yang sangat ini kadang-kadang kan bingung ya mau ngasih apa enggak, Iya. Oke, terima kasih Mas Haji. Ya. Nanti kalau dia dikasih itu membaik, kasih lagi. Ya. Karena itu cepet itu, berasaannya cepet. Ya. Berasaannya cepet. Tapi kalau nanti udah ditunggu misalnya setengah jam nggak ada perbaikan, ya berarti bukan nggak bisa ditolong sama itu. Iya. Haji. Ya. Ini isinya kok banyak ya. Apa? Coba bacain. Astragalus membranaceus redik.
800 miligram. Salvia meteorhizae redik. Oh, berarti itu herbal itu. Oh, herbal Mas ya. Redik itu kan akar. Iya. Iya, berarti herbal. Itu ya. Ada Oke. yang bukan herbal, ada. Oh, ya. Saya lupa ya. Ya. Neuroid 2 ini Mas Haji. Ini Nero apa ya? Hah? Coba. ini diimpor oleh Mercy Pharma ya. Oh, Mercy ya, Mercy ya. Ya. Ya itu lebih ke ini lebih. Tapi ya boleh dicobalah itu. Itu Anda dapat untuk apa waktu itu? Waktu itu saya kan pernah nyoba-nyoba di SA Dokter Terawan. Terus kemudian sama dokter sarafnya saya dianjurkan untuk minum ini. Oh iya. Ya bisa itu bisa. Cuma bukan yang saya maksud. Ini lebih ke herbal ini. Jadi kalau untuk maintenance ini ya boleh lah. Ya karena herbal. Baik Mas Haji. Baik. Mas Rusman gimana? Halo. Pak Haji Narjo kembali, Pak Narji. Ya, silakan. Nah, kebetulan kembali tentang keluhan saya punya lutut. Nah, kemarin sempat di ronsen, terus didiagnosa ada penipisan tulang rawan, sehingga ketemu antara tulang sama tulang. Itu memang hal yang lumrah menurut dokter. Hanya kebetulan disarankan untuk tindakan operasi. Jadi nanti ada penambahan komponen implan atau apa. Hanya saya melihat baca-baca kok proses penyembuhannya cukup lama dan nggak bisa cepat. Hanya mungkin ada nggak yang kita dengar perlu disuntik oli sendi katanya gitu. Itu boleh. Itu tiap 6 bulan disuntik. Itu ada itu ya. Ada, itu lebih ringan dan risikonya lebih kecil ketimbang dioperasi. Kalau diganti lutut itu ya, itu kalau dokternya jago saya tahu di sini yang jago Medistra jago itu nggak apa-apa. Tapi kalau dokternya nggak jago, takutnya gagal. Nah itu dia. Tapi kalau disuntik itu pasti menolong. Cuman disuntik itu tiap 6 bulan biasanya. Itu ke dokter saraf atau dokter ortopedi? Ortoped. Ya. Ortoped. Oke. Kalau you di Jakarta sih saya ada kenalan. Oh iya. Oke. Ortoped aja, ortoped. Oke. Nah kebetulan besok tanggal 12 ini harus saya ketemu lagi untuk memastikan apakah perlu tindakan operasi. Tapi memang saya baca-baca ketemu dengan para pasien tuh proses penyembuhannya tuh bisa 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kok lama banget gitu loh. Tapi terima kasih masukannya, terima kasih sekali untuk jadi pertimbangan. Apalagi usia saya sudah usia 70, pastinya juga bersiko. Terima kasih Pak Haji ya, terima kasih. Sama-sama Mas Narjo. Oke. Kalau nggak ada, gimana kalau kita akhiri, Mas? Oh ini Mas Samsi mau tanya nih. Silakan Mas Samsi. Terima kasih. Saya ingin berbagi juga sedikit tadi yang kasus lutut. Ya. Kira-kira 5 atau 6 tahun yang lalu saya juga menghadapi situasi lutut kiri saya sakit sekali sehingga kesulitan jalan, dan waktu itu saya menemukan dokter yang ternyata memang punya keahlian di bidangnya, di bidang perbaikan lutut itu. Saya ikut paket penyembuhan yang 7 kali kunjungan, tetapi saya tidak lanjutkan, cukup 2 kali saja karena sudah disuntik langsung enak. Betul. Dokter ini berpraktek menjadi kepala rumah sakit olahraga nasional. Oh, jadi dokter ini ya, Dokter Basuki Supartondo. Dokter Basuki, betul. Ya, itu yang tadi saya bilang sama
Mas Narjo kalau di Jakarta saya ada kenalan Dokter Basuki. Iya, Ya, jadi ya, beliau betul, kelihatannya punya metode juga, di betul, antaranya betul. diambil sampel apa apa sumsum atau apa gitu ya, yang Ya, ya, diambil kemudian dibiarkan disuntikkan lagi ke ya, tubuh kita. Dan ya, ternyata jarum suntik menembus dengkul kita itu nggak terasa, enak aja, ya, nggak seperti yang dibayangkan, ya, ketemu tulang gimana ya rasanya. iya, Jadi iya, iya, buat saya pengalaman yang bagus, ya, dan saya cukup dengan suntik sekali saja sudah ya, rasa enak, dan sampai hari ini, jadi sudah jalan 5-6 tahun ini, saya tidak mengalami gangguan yang sama. Bahkan ibu saya waktu itu ikut-ikutan juga. Di waktu itu beliau mungkin usia juga udah di ya, sekitar ya, 80 sekian, dan disuntik juga dengan solusi suntik juga, dan rasanya oke gitu. Jadi ini mudah-mudahan bermanfaat buat yang punya problem di ya, persoalan ya. sendi lutut. Terima kasih. Terima kasih Mas Samsi. Yaitu Dokter Basuki Supartondo. Sekarang udah Prof. Waktu Prof Terus sekarang kebetulan ya, Prof. saya hadir karena itu sepupu saya itu Mas Samsi. Aduh. Sekarang Jadi sudah tidak jadi direktur olahraga. Dia punya rumah sakit Islamic Hospital di Cibubur. Itu rumah sakit pribadinya dia. Jadi kalau misalnya Mas Narjo mau bisa saya temenin atau saya antar atau saya reference ke dia. Terima kasih Pak Aji. Kalau Ya, memang demikian, mungkin saya juga perlu ada waktu ke Jakarta. Ya terus ya, terang aja mengganggu ini benar lutut ini. ya, Terima kasih Pak Samsi, terima kasih informasinya. ya, terima ya, kasih. ya. Terima Boleh kasih, saya terima tanya kasih. sedikit, Mas Ya, Samsi mau? atau Mas Aji juga nih. Ya, Itu mungkin gejalanya atau sakitnya itu seperti kalau jalan karena lututnya bergesekan gitu, sakit gitu ya? biasanya Terkait, tuh ya silakan Mas Narjo. oke. Terkait dengan itu, memang benar pada saat kita salah posisi langkah, kayak Ya. semacam kesandung atau apa itu langsung cetek sakit banget. Itu pertama. Ya. Kedua, kadang-kadang tidur dalam keadaan posisi biasa gitu ya. Nah tiba-tiba itu kayak posisi tulang itu nggak pada tempatnya, sehingga begitu kita bergerak tuh rasanya sakit sekali gitu. Nah itu kalau ada timbul sakit itu udah nanti rasanya kaku, terutama rasa kaku tuh untuk di lutut itu. Mungkin itu ya saya kelumit dari yang saya rasakan. Yang itu repotnya itu harus jalan itu saya harus dalam keadaan benar-benar hati-hati. Jadi kalau Posisinya misalnya gitu ya. posisinya mungkin salah kesandung atau kadang-kadang pakai sandalnya kesandung apa dikit gitu, kletek gitu, udah Langsung sakit. posisi gitu sakit. Ya, ya. Begitu yang jadi nggak nyaman. Tapi ini saya baru hitung-hitung sekitar 4-5 minggu ini kok. Belum lama sih 4-5 minggu. Tapi saya sudah merasakan benar-benar nggak nyaman. Tapi satu sisi saya masih bisa goes, bisa naik sepeda setengah jam, 1 jam masih bisa. Jalan kaki saya paksakan masih bisa untuk setengah jam, 1 jam. Ya hanya itu tadi. Kalau pada saat posisinya ya nggak pas atau jalan kaki juga memang kaku, tetap aja rasa kaku nggak nyaman juga. Tapi saya paksakan masih bisa saya jalan untuk setengah jam, 1 jam. Mungkin itu. Tapi tetap aja rasanya kok nggak enak seperti biasanya. Terima kasih. Mungkin itu cerita saya. Terima kasih. Mungkin biasanya kalau Mas Husin biasanya itu kalau ditekuk sakit. Jadi kalau orang Muslim tuh dipakai sholat tuh pas dia ini nggak bisa biasanya. Nggak tahu Mas Narjo masih bisa sholat duduk nggak? Tetap itu problem juga. Tetap nggak bisa. Biasanya nanti makin lama itu makin susah untuk sholat karena kalau ditekuk lututnya itu ya sakit ya. Jadi lutut itu kalau ditekuk karena itu tulang ketemu tulang jadi udah nggak ada olinya.
Ya Jadi Iya, itu bantalannya udah habis ya, udah iya aus ya. udah betul habis. Nah, betul betul. betul. Jadi Mungkin nanti mungkin jadi sarafnya ada yang kejepit, jadi kurang lebih gitu kali ya. enggak bukan saraf. Jadi Oh, ya bukan kalau saraf. namanya tulang ketemu tulang di situ kan ada saraf, ada persarapan. Ya, Jadi ya. dia keteken sarafnya, keteken. Oh, oke. Ya, Ya. ya, ya. Terutama karena kalau berdiri beban. Jadi makanya kalau tadi Mas Darjo bilang masih bisa naik sepeda karena nggak terlalu kena beban gitu kan ya. Ya, ya. Jadi kalau ditekuk itu lebih sakit. Ya, ya, ya. Oke. Nah, ini mungkin sedikit melenceng nih. Mas Aji atau teman-teman nggak tahu ada yang punya pengalaman nggak. Ini jari saya yang tengah terutama nih. Kalau bisa lihat ya, maaf ini. Ini kadang-kadang atau sering sekali kalau saya tekuk gini, dia ngunci nih. Kayak nggak mau balik, susah banget, mesti dibantu tangan yang lain. Waktu dibalikin tuh bunyi cetok dan agak sakit. Kalau saya baca di internet, ada katanya namanya ini adalah trigger finger. Kalau kata-kata ini. Nah, nggak tahu apa ada yang punya pengalaman dan mungkin bisa dilakukan apa atau disembuhkan bagaimana caranya mungkin ada yang tahu. Mungkin sedikit sedikit cerita dari istri saya sama mungkin kayak gitu. Oke. Hanya karena mungkin terpengaruh omongan teman atau siapa. Ya. Halo, Mas Narjo hilang Gimana suaranya. Mas Darjo? Ya. Sorry. Ya. Jadi kebetulan istri saya juga sama, kayak jari-jari kaku gitu, kayak cetak gitu, jadi nggak nyaman. Betul. Terus kemudian disarankan untuk minum itu susu kambing Katawa yang sekarang banyak dipromosikan untuk persendian katanya gitu. Tapi ternyata minum 2 minggu ya memang menghilang walau alam. Oke. Kan kalau kita baca detail dari mereka sebarkan itu kan salah satu kan untuk persendian gitu. Nah, sekarang ini kadang-kadang karena kepemahaman kita jadi ada iklan apapun just disambar aja, dicoba aja gitu. Mungkin itu sekedar cerita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Ya, saya juga perlu sharing. Saya juga pernah ngalamin hal seperti itu, jari manis saya sebelah kanan nih. Kemudian saya ke dokter, pertama sih diminta untuk diberikan obat dextamin untuk radang sendi kan. Betul. Tapi setelah sehat, setelah sembuh, diminta untuk latihan megang bola gitu loh, bola karet atau bola plastik untuk diremas-remas gitu latihannya. Nah, terutama itu kalau pagi habis bangun tidur tuh, dulu saya nggak bisa gerak tuh. Karena biasa kalau pagi kan dingin ya. Betul. Jadi kaku ininya. Jadi memang betul seperti digerakkan harus pakai bantuan tangan kiri. Oke. Jadi latihannya begitu. Kalau udah mulai sehat supaya nggak kambuh lagi. Finger frozen namanya. Oke. Itu sekarang nggak pernah muncul lagi? Sekarang udah nggak. Sekarang Oke. udah nggak. Alhamdulillah nggak sih. Berarti mesti ke ortopedi ya berarti kalau kayak gini ya? Ya nggak ke ortopedi. Kebetulan di kantor saya ada dokter spesialis MKK untuk karyawan ya, kesehatan karyawan. Jadi saya diberikan obat itu dextamin, kurang lebih saya minum sekitar 3 hari ya terus menerus gitu, terus mulai berkurang. Kemudian latihan itu pakai bola karet diremes-remes gitu untuk melatihnya. Maaf, nama obatnya apa? Dextamin ya? Dextamin. Sebenarnya itu obat untuk radang sendi sebetulnya. Untuk apa namanya? Aduh lupa saya namanya, untuk peradangan. Artritis berarti ya? Artritis berarti. Iya. Kalau dari namanya itu sama dengan glukosamin, jangan-jangan. Kalau namanya dexamin, yang glukosamin. Dexamin ya. Dari Dexa. Oh iya, Dexa Medica ya. Jadi, saya dulu sempat ke dokter saraf, lalu dilakukan penyuntikan di sekitar yang sendi di tangannya ya.
memang sembuh, tapi hanya mungkin bertahan sekitar nggak sampai seminggu, terus kembali lagi gitu. Ya itu simptomatik aja Mas, cuman Hmm, dikasih kayak prokain aja untuk ya, ya, penghilang sakit. ya, saya Mestinya juga ke rasa dokter ortoped, jangan ke dokter saraf, itu urusannya urusan tulang itu. Oke, oke, ya, ya. Terima kasih informasinya. Ya. Baik. Gimana Mas Rusman? Mau Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Haji Baroto. Ternyata surprise pertemuan kita malam ini begitu bergairah, semua antusias, dan terutama materinya saya merasa ini ngeri-ngeri sedap ya. Saya pikir tadinya saya juga ada banyak pertanyaan, tapi berhubung waktu sudah larut, mungkin banyak teman-teman yang berhubung kita semua sudah lansia perlu istirahat. Barangkali kalau masih ada yang belum tuntas, silakan yang masih mau tanya. Kalau nggak ada, mungkin saya tutup aja di sini. Tapi karena apa ya, panitia teknisnya ini ada sama Mas Adri ya. Saya kembalikan ke Mas Adri dan Mas Aji sendiri. Silakan. Boleh saya minta satu hal ke Mas Aji? Ya, baik. Itu presentasinya boleh di-share, Mas Aji? Baik, nanti insya Allah saya share. Terima kasih. Ya. Saya juga perlu itu, mungkin dibagi semua aja kali ya, Pak Haji ya. Ya, insya Allah nanti saya share. Nanti di-share ke WA aja. Ya. Oke. Nanti saya share ke Terima grup kasih WA aja. sekali Mas Haji. Grup WA aja, betul. Ya. Terima kasih Mas Haji. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Rusman dan peserta webinar malam hari ini ya, ngobrol-ngobrol malamnya, ngopi-ngopi malamnya ya. Dan saya melihat materinya sangat berbobot dan juga isinya daging semua kata orang zaman sekarang begitu. Dan ini sangat bermanfaat buat kita-kita yang sudah lansia, yang sudah mulai masuk masa pensiun, tapi tidak perlu menyerah ya untuk tetap sehat. Sudah banyak contoh, Pak Haji juga sudah menyontohkan dengan berbagai halangan yang dialami dari mulai diabetes, kanker, kemudian juga jantung, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih sehat walafiat ya, dengan usia di atas 82 tahun. Mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti cara hidup sehatnya dari mulai masa pensiun sampai sekarang masih tetap aktif terus. Saya pikir itu Pak Haji, mungkin ada tambahan. Terima kasih banyak untuk malam hari ini dan mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semua. Oke Mas Haji, satu hal lagi, barangkali teman-teman yang belum gabung dengan RP 100, kalau misalnya berminat mungkin bisa via Mas Haji ya. Ya, betul. Ya, jadi teman-teman yang ingin bergabung dengan RV 100, tolong beritahu ke saya, nanti saya akan minta di-invite oleh Mas Rusman ya. Saya kira dengan demikian saya akhiri Zoom meeting malam ini, dan sekali lagi terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga bermanfaat. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Mas Haji. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terus suwun Pak Haji. Makasih. Monggo. Oke. Saya tutup ya sebagai host. Ya, silakan. Ya.